Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Sakawijaya dari SGD 20 dengan NIM 301021000008 ingin menjelaskan tentang metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Pengertian karbohidrat. Karbohidrat biasanya merupakan zat padat berwarna putih yang sukar larut dalam pelarut organik, tetapi larut dalam air. Memiliki berat molekul yang rendah dan manis, sehingga sering disebut istilah gula turunan aldehid atau keton dari alkohol polihidroksil atau zat-zat yang pelahidrolisa yang menghasilkan derivat-derivat tersebut. Struktur molekul karbohidrat terdiri dari hidrogen, karbon, dan oksigen. Fungsi karbohidrat sendiri yaitu sebagai sumber energi utama. Yang kedua adalah berperan dalam proses metabolisme, menjaga keseimbangan antara asam dan basa yang terdapat dalam tubuh sebagai pembentuk struktur sel, jaringan, dan organ tubuh. Yang ketiga adalah karbohidrat memiliki peran penting dalam membantu proses pencernaan makanan. Yang keempat adalah fungsi karbohidrat dapat membantu dalam penyerapan kalsium. Yang kelima adalah karbohidrat merupakan pembentuk senyawa yang lainnya. Yang terakhir adalah sebagai komponen penyusun gen yang terdapat dalam inti sel yang sangat penting dalam pewarisan sifat. Klasifikasi karbohidrat terdiri dari monosakarida karena tidak bisa dihidrolisa lebih lanjut. Contoh glukosa, fruktosa, galaktosa. Yang kedua adalah disakarida. Karbohidrat yang terdiri dari molekul monosakarida atau berlainan. Contoh sukrosa, laktosa, dan maltosa. Yang ketiga adalah oligosakarida, yaitu golongan yang terdiri dari 10 molekul monosakarida. Contoh sarbosa dan rafinosa. Yang terakhir adalah polisakarida, termasuk gula-gula yang lebih dari 10 molekul monosakarida, contoh selulosa, glikogen, dan pati. Percobaan uji karbohidrat, tes Barfoot untuk membedakan monosakarida dan disakarida. Disakarida akan memberikan hasil positif apabila dididihkan cukup lama. Yang kedua adalah tes Molis untuk membedakan monosakarida dan disakarida. Hasil positif ditunjukkan dengan terbentuknya cincin berwarna ungu. Yang ketiga adalah tes Benedict sebagai uji semi kuantitatif glukosa untuk mengidentifikasi adanya glukosa pada sampel. Yang keempat adalah tes Seliwanov untuk membuktikan adanya karbohidrat. Glukosa dapat memberi warna merah pada pemasaan yang lama. Yang terakhir adalah hidrolisa pati. Pengertian protein. Protein berasal dari bahasa Yunani yaitu proteios yang artinya pertama. Protein adalah rangkaian asam amino yang berikatan satu sama lain dengan ikatan peptida. Yang kedua adalah senyawa organik kompleks yang terdapat dalam sel. Fungsi protein. Fungsi protein yang pertama adalah sebagai enzim dalam tubuh, yang kedua cadangan makanan untuk menghasilkan energi, yang ketiga adalah mengganti sel-sel yang rusak, dan yang terakhir berperan dalam metabolisme tubuh. Klasifikasi protein. Klasifikasi protein terdiri dari simbol protein yang mengandung asam L-alfa amino atau derivatnya. Contoh albumin, globumin, glutein, prolamin, albuminoid, dan histon. Yang kedua adalah conjugate protein yang tergabung dalam zat yang bukan protein, itu disebut gugus prostetik. Contoh nukleoprotein, glikoprotein, fosfoprotein, kromoprotein, lipoprotein, dan metaloprotein. Percobaan uji protein. Yang pertama adalah susunan elementer untuk mengetahui susunan protein. Yang kedua adalah percobaan larut albumin untuk mengetahui urutan pelarutan albumin dalam pelarut yang digunakan. Yang terakhir adalah pengaruh asam-asam mineral kuat. Membuktikan pengaruh asam-asam mineral kuat terhadap denaturasi protein. Pengertian lemak. Lemak atau lipid adalah segolongan senyawa organik yang terdapat dalam alam dan memiliki sifat-sifat. Yang pertama adalah tidak larut dalam air, tapi larut dalam pelarut-pelarut lemak seperti ether dan kloroform. Dapat digunakan oleh organisme hidup. Fungsi lemak. Fungsi lemak yang pertama adalah sebagai sumber energi yang efisien ketika tersimpan dalam jaringan adiposa. Yang kedua adalah sebagai pengatur panas dalam tubuh. Yang ketiga adalah sebagai penyekat listrik untuk perambatan cepat pada syaraf bermielin. Yang keempat adalah sebagai pelindung organ tubuh yang penting. Yang terakhir adalah sebagai pelarut vitamin, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Klasifikasi Bloor. Klasifikasi Bloor yang pertama adalah simple lipid ester asam-asam lemak dengan macam-macam alkohol wax. Yang kedua adalah kompon lipid ester asam-asam lemak yang pada hidrolisa menghasilkan asam lemak, alkohol, dan glikolipid. Yang ketiga, yang terakhir adalah derivat lipid. Semua senyawa dihasilkan pada hidrolisa simpel dan kompon lipid yang mempunyai sifat-sifat seperti lemak dimasukkan ke dalam golongan ini. Contoh asam-asam lemak, alkohol, hidrokarbon, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Percobaan uji lemak terdiri dari daya larut lipid, terdiri atas analisis pelarutan lipid maupun derivat lipid terhadap berbagai macam pelarut. Yang kedua adalah ikatan lemak jenuh dan tak jenuh untuk mengetahui perbedaan lemak jenuh dan lemak tak jenuh.
Yang terakhir adalah uji Salkowski, merupakan uji kualitatif yang digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan kolesterol. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan dengan sebesar-besarnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.